Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Sinta Rahayu Ningtyas dengan akhiran NIM 012, Malinda Salsita Permata dengan akhiran NIM 019, Muhammad Agatsa Muslim Syamil dengan akhiran NIM 038, Aulia Hidayani dengan akhiran NIM 044, dan saya sendiri Tiana Putri dengan akhiran NIM 063, Safina Zakia Aska dengan akhiran NIM 076, Yuniar Tri Amanda dengan akhiran NIM 084, Muhammad Akbar Naufal dengan akhiran NIM 085 akan mempresentasikan tentang analisis struktural naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami karya Seno Gumbira Aji Dharma. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang yang berisikan tentang alasan kami mengapa tertarik pada naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami karya Seno Gumbira Aji Dharma. Jadi dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami dinilai sangat menarik dengan bertajuk tragedi era 90-an pada masa Orde Baru kala pemerintahan Presiden Soeharto. Terutama peristiwa penculikan yang berkaitan dengan fenomena sosial di Indonesia tentang kekerasan dan gambaran peristiwa tahun 1997-1998. Naskah drama ini merupakan bentuk kritikan terhadap pemerintahan masa Orde Baru yang didapati pro dan kontra padanya. Selain itu, pengarang juga menggambarkan kondisi keluarga yang menjadi salah satu korban penculikan pada masa pemerintahan tersebut, guna menyadarkan pemerintahan betapa berharganya sebuah keutuhan dalam berkeluarga. Kemudian terdapat tujuan dan manfaat dari analisis struktural naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami karya Seno Gumbira Aji Dharma. Yang pertama terdapat tujuan, yakni mendeskripsikan keterkaitan antar unsur struktural dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami. Kedua, terdapat manfaat. Yang pertama, menambah pengetahuan tentang penelitian menggunakan teori struktural. Kedua, mengembangkan kemampuan mengapresiasi karya sastra khususnya pada naskah drama. Dan yang terakhir, sebagai bahan referensi untuk membantu penelitian selanjutnya. Judul adalah sebuah inti dari keseluruhan cerita yang ingin disampaikan penulis kepada para pembaca, bersifat menjelaskan dan menjadi daya tarik dari sebuah karya sastra. Judul hendaknya singkat, padat, menarik, dan menggambarkan isi bahasan. Semakin pendek judul, maka pembahasan permasalahan semakin luas. Menurut Jones, judul karangan dapat menunjukkan unsur-unsur tertentu dari karya sastra, antara lain menunjukkan tokoh utama, menunjukkan alur waktu, menunjukkan objek yang dikemukakan dalam cerita, mengidentifikasi keadaan atau suasana cerita, dan mengandung beberapa pengertian, misalnya tempat atau suasana. Naskah drama ini berjudul Mengapa Kau Culik Anak Kami karya Seno Gumbira Aji Dharma. Judul pada naskah drama ini mengidentifikasi keadaan atau suasana cerita. Judul tersebut sangat jelas menunjukkan tentang kejadian yang dialami oleh sepasang suami istri yang kehilangan anaknya pada masa Orde Baru. Pada data di atas dapat dijelaskan bahwasanya tokoh ibu terus saja bertanya-tanya kenapa anaknya harus diculik. Tokoh ibu juga merasa bangga akan perjuangan Satria dalam mempertahankan pendiriannya di masa Orde Baru bahkan sampai dia meninggal. Pada dialog ibu yang berbunyi Mengapa Kau Culik Anak Kami akhirnya menjadi pilihan penulis untuk ditetapkan sebagai judul dari naskah drama yang ia karang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi wawancang dan kramagung serta babak dan adegan pada naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami. Nah, wawancang dan kramagung merupakan salah satu unsur yang terdapat di dalam naskah drama. Menurut Mas Kliatin 2007 halaman 110, wawancang adalah salah satu dialog yang harus diucapkan oleh tokoh. Adapun salah satu wawancang yang terdapat di dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami, bahwa tokoh ibu menyatakan kepada bapak jika bapak selalu melupakan dosa-dosanya. Dan ibu mengatakan juga jika ibu telah memaafkan dosa-dosa bapak, tetapi untuk dosa bapak yang kali ini tidak bisa dimaafkan. Lalu bapak menjawab jika ia tidak akan melupakan dosa-dosa terbesarnya. Lalu selanjutnya yaitu kramagung. Adapun kramagung yang terdapat di dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami, dan ada pula pengertian tersendiri dari kramagung menurut Hari Wibowo 2021 halaman 55, yaitu sesuatu yang dilakukan seperti perbuatan, perilaku yang dilakukan oleh seorang tokoh. Lalu yaitu kramagung yang terdapat di dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami, yaitu ditunjukkan kepada tokoh ibu yang menggambarkan dia sedang berbicara sembari menampar jidatnya. Dan selanjutnya yaitu materi tentang babak dan adegan. Dan babak yaitu
bagian dari naskah drama yang menjelaskan semua peristiwa yang terjadi di tempat tertentu dalam urutan kronologis. Dan arti dari adegan yaitu bagian dari babak yang batasnya yang ditentukan oleh perubahan peristiwa yang dilakukan oleh satu tokoh atau lebih. Lalu babak dan adegan yang terdapat di dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami yaitu babak pertama yang menggambarkan peristiwa menyeramkan yang terjadi pada tokoh ibu pada masa pembantaian dengan terdiri dari 6 adegan. Lalu babak kedua yaitu ibu mulai obrolan dengan bapak di dalam rumah membicarakan tentang Simbo yang sudah tidak pernah bekerja di rumahnya lagi dengan terdiri dari 7 adegan. Lalu babak yang ketiga yaitu merupakan lanjutan dari babak kedua yang terdiri dari 8 adegan sampai 17 adegan. Lalu yang terakhir yaitu babak keempat, di mana menunjukkan waktu pukul jam 12 malam, di mana tokoh bapak dan ibu tidak bisa tidur karena memikirkan Satria anaknya, yang terdiri dari 7 adegan. Itulah materi Wawancang dan Kramagung serta babak dan adegan yang terdapat di dalam naskah Mengapa Kau Culik Anak Kami yang disampaikan oleh saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tema. Menurut Tarigan, tema dibagi menjadi 2, yaitu tema mayor dan tema minor. Yang pertama, tema mayor. Tema mayor adalah sebuah makna dalam pokok cerita yang menjadi dasar atau gagasan umum dari karya sastra itu. Nurgiantoro 2002 halaman 82. Untuk yang kedua, tema minor. Tema minor adalah makna tambahan atau makna sebagian yang ditafsirkan dalam sebuah cerita. Tema minor menonjolkan tema mayor yang menjadi suasana atau menjadi latar belakang suatu cerita. Nurgiantoro 2002 halaman 82. Untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang penokohan dan perwatakan. Tokoh cerita ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa dan perlakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Suciman 1984, halaman 16. Penokohan dan perwatakan menggambarkan karakter para tokoh yang meliputi ciri fisik, sifat pribadi atau ciri psikis, pandangan hidup, keadaan sosial, kepercayaan, dan adat istiadat atau kebiasaan yang dimiliki. Tokoh utama ialah tokoh yang paling utama, yang paling penting, sering muncul dan berpotensi menjalankan alur yang telah ditentukan pengarang, pemunculan konflik, bahkan penyelesaian konflik. 1. Tokoh bapak. Tokoh bapak dalam naskah drama Mengapa Kau Menculik Anak Kami merupakan orang tua dari anak mereka yang diculik para penculik. Bapak berwatak ulat sebab mengalami perubahan watak. Di awal cerita, bapak memiliki sifat pemalu dan pasrah, malas membahas masa lalu dengan melupakan hal-hal yang terjadi dulu. Namun di tengah cerita, bapak menjadi lebih antusias membahas masa lalu, di mana terjadi banyak kejahatan dan perkara munkar yang dilakukan para kapital berupa penjarahan, penculikan, dan hal-hal keji yang lain. Tokoh bawahan merupakan tokoh yang kedudukannya membantu tokoh utama dalam menjalankan tugasnya sebagai tokoh yang telah ditentukan oleh pengarang. 1. Tokoh ibu. Tokoh ibu merupakan ibu dari anak yang diculik. Tokoh ibu berwatak datar karena dari awal hingga akhir cerita tidak ada perubahan watak. Ibu adalah seorang yang tidak mudah melupakan masa lalunya. Meskipun itu adalah masa lalu yang pahit. Dia juga memiliki sifat seorang yang penyayang, keras kepala, dan tidak mau menyerah terhadap kenyataan bahwa anaknya sudah tiada. Dia selalu berharap kelak Satria akan pulang ke rumah. 2. Satria. Tokoh Satria tidak ikut memerankan, tapi mempunyai peran penting sebagai seorang aktivis dengan pemikirannya yang kritis pada zaman Orde Baru. Satria adalah anak dari tokoh bapak dan ibu yang diculik oleh para penguasa karena pemikiran yang kritis dan memiliki pendirian yang kuat.
3. Mbok. Tokoh Mbok tidak ikut memerankan. Si Mbok adalah orang tua yang mengalami trauma terhadap peristiwa pembantaian 30 tahun yang lalu. 4. Sarah. Saras adalah pacar dari Satria. Dia hanya disebutkan di dialog antara tokoh ibu dan bapak. Diceritakan bahwa Saras adalah gadis yang setia. 5. Ibu Saleha. Ibu Saleha adalah ibu kandung Saras. Dia hanya disebutkan di dialog antara tokoh ibu dan bapak. Dia seorang janda dan memiliki simpati. Berikutnya adalah konflik. Konflik merupakan keadaan suatu pertentangan antara individu atau kelompok untuk memenuhi tujuan bersama dengan cara menentang pihak lawan. Soejarno Sukanto dalam Tarigan 1984 halaman 134 mengungkapkan bahwa dalam karya sastra terdapat suatu perjuangan, pertentangan, konflik, tempat tokoh berjuang mati-matian untuk mengatasi segala kesukaran demi tercapainya tujuan. Konflik fisik merupakan konflik yang terjadi antara seorang tokoh dengan sesuatu yang di luar dirinya. 1. Konflik antara manusia dan manusia terjadi antara bapak dan ibu. Dalam cerita tersebut, ibu dan bapak mengalami cekcok atau pertengkaran. Ibu sampai marah-marah dan diakhiri dengan bapak yang mengucapkan permintaan maaf. 2. Konflik antara manusia dan masyarakat terjadi di antara bapak dan saudara-saudaranya. Dalam data tersebut, ketika keluarga bapak mengalami kesusahan, saudara-saudaranya malah menjauhinya. Ada yang takut dengannya dan bahkan sampai menganggap bapak ini terkena penyakit sampar. Berikutnya adalah konflik batin. Konflik batin merupakan konflik yang terjadi dalam hati dan jiwa seorang tokoh cerita. Konflik ini terjadi antara manusia dan dirinya sendiri. 1. Konflik antara ide yang satu dengan ide yang lain dialami oleh bapak dan ibu. Dalam data tersebut, ibu beranggapan bahwa bapak telah melupakan dosa-dosa terbesarnya, dan bapak juga beranggapan bahwa dia selalu melupakannya. Ibu juga mengatakan bahwa bapak tidak boleh lupa dengan dosa yang satu ini. Bapak juga beranggapan bahwa jika merupakan dosa itu berarti itu adalah dosa yang terbesar. 2. Konflik antara seorang dan kata hatinya dialami oleh ibu. Ibu merasa gelisah dan bertanya-tanya apa yang bisa dilakukan oleh anaknya Satria ini, bahwa dia ini cuma seorang yang kurus dan tidak bisa memimpin pemberontakan. Dan untuk apakah Satria ini dibunuh? Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang alur. Alur adalah rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan sebuah cerita dari awal, tengah, hingga menuju klimaks dan akhir cerita. Pada naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami terdapat 5 bagian alur. Di antaranya adalah yang pertama adalah situation, yang kedua adalah generating circumstance, yang ketiga adalah raising action, yang keempat klimaks, dan yang terakhir adalah denouncement. Yang pertama situation atau tahap pengenalan. Tahap ini merupakan penggambaran awal cerita yang menunjukkan situasi bapak dan ibu yang sedang melakukan kegiatan ringannya di rumah. Bapak sedang nonton TV, sedangkan ibu membaca buku yang berjudul Cara Melawan Teror. Yang kedua adalah generating circumstance atau tahap mulai diperlihatkan. Pada tahap ini ditandai dengan adanya peristiwa di mana ibu teringat kejadian mengerikan di masa ia kecil. Ibu mengungkapkan bahwa setiap malam banyak dilihatnya sekelompok orang yang membawa alat tajam seperti golok, celurit, pentungan, dan masih banyak lagi. Kejadian tersebut menyebabkan trauma dalam diri ibu meskipun sudah lebih 30 tahun kejadian itu terjadi. Yang ketiga adalah raising action atau cerita mulai memuncak.
Pada tapi ini ditandai dengan ibu yang sedang memikirkan anaknya yang hilang, entah diculik atau dibunuh. Ia bertanya-tanya mengapa anaknya tidak dikembalikan jika memang masih hidup, dan bertanya-tanya kepada orang-orang yang menculik anak-anak muda yang mempunyai pemikiran tajam hanya untuk melindungi dirinya sendiri dan negara. Yang keempat, klimaks atau tahap puncak permasalahan. Pada naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami, puncak masalah muncul ketika tokoh bapak meminta ibu untuk menerima takdir anak bungsu malang mereka diculik dan tidak pernah kembali. Yang kelima adalah denouncement atau tahap penyelesaian. Naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami disajikan penyelesaian terbuka. Karena dalam naskah drama ini belum menemukan penyelesaian, karena konflik masih terjadi pada ibu yang ingin kejelasan Satria masih hidup atau mati, dan selalu berdoa mengharapkan keselamatan anak bungsunya, yaitu Satria. Untuk selanjutnya saya akan membahas latar. Menurut Abrahams, latar adalah tempat, hubungan waktu, dan hubungan sosial tempat peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Latar dalam cerita dapat diklasifikasikan menjadi latar tempat, waktu, dan hubungan sosial. Sedangkan berdasarkan fungsinya, latar dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama tempat terjadinya peristiwa, yang kedua waktu terjadinya peristiwa, yang ketiga sistem kehidupan yang terjadi pada tokoh dalam cerita, yang keempat latar alat, yang kelima latar sistem kehidupan. Dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami terdapat beberapa latar tempat, diantaranya yaitu di sekolah, ruang TV, kali, suatu ruangan ber-AC, kantor menteri wanita, dan di balik jendela. Kemudian latar waktu. Latar waktu dalam naskah Mengapa Kau Culik Anak Kami diantaranya ialah pada malam hari dan dini hari. Latar alat. Latar alat merupakan alat-alat yang digunakan sebagai properti dalam naskah tersebut. Dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami, latar alat yang digunakan ialah buku dan telepon. Selanjutnya, latar lingkungan kehidupan memiliki arti lingkungan yang berhubungan dengan naskah. Pada naskah ini menceritakan tentang Simbo yang dulunya seorang pemain grup dan sering pergi ke kali untuk membakar kemenyan pada setiap malam Jumat. Kemudian yang terakhir adalah latar sistem kehidupan. Dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami, data yang didapat adalah manusia tidak akan mudah melupakan kejadian atau segala sesuatu yang terkesan dalam dirinya. Kenangan yang ada pada diri seseorang, inilah yang mengiluh pribadinya untuk tidak akan lupa dan selalu terkenang. Selanjutnya yaitu teknik dialog. Teknik dialog menurut Sumarjo adalah bagian naskah drama yang terdiri dari percakapan antara tokoh satu dengan tokoh-tokoh yang lain. Dan Burton sendiri memaparkan bahwa ada 2 jenis teknik dialog. Teknik yang pertama yaitu the technique of dialogue individuals atau yang biasa kita kenal dengan sebutan monolog, dan teknik yang kedua adalah the technique of dialogue conversation atau dialog yang berisi percakapan antar tokoh satu dengan tokoh yang lain. Teknik dialog yang digunakan dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami adalah tipe dialog technique of dialogue conversation, yang dimana terdapat percakapan antara ibu dan ayah. Nah, kutipan di atas merupakan salah satu contoh teknik dialog yang digunakan dalam naskah drama ini. Berdasarkan data di atas, tokoh bapak sedang melihat tokoh ibu yang sedang membaca buku yang ia tidak tahu apa judul dan juga isinya. Kemudian ibu membacakan isi lewat halaman belakang buku itu yang mengatakan bahwa buku ini perlu dibaca oleh penduduk yang negaranya akan hancur. Dikarenakan kendali hukumnya sangat mengendor sehingga dapat melahirkan anarki. Hal tersebut membuktikan bahwa naskah drama ini menggunakan teknik of dialogue conversation. Selanjutnya yaitu tipe drama. Tipe drama adalah sifat yang menonjol dalam sebuah naskah drama. Menurut Tarigan, tipe drama dibagi menjadi 4, yaitu tragedi, komedi, melodrama, dan farce.
Dan di sisi lain, Burton sendiri membagi tipe drama menjadi 17 tipe. Dan tipe drama pada naskah Mengapa Kau Culik Anak Kami adalah tipe drama problema. Yang dimaksud problema karena di naskah ini terdapat problema dan nilai moral masyarakat. Kutipan data di atas membuktikan bahwa naskah drama ini termasuk tipe drama problema. Karena pada data di atas sudah tercantum jika ada masalah sosial antara tokoh satu dengan tokoh masyarakat. Tokoh ibu merasa kesal dan marah atas apa yang mendasari mereka. Itu bukan sebatas dilakukan hanya untuk tugas, akan tetapi memang mereka sendiri sudah kejam dan tidak berperasaan. Ibu ingin melakukan aksi gugat atas kejadian tersebut. Selanjutnya, kesimpulan. Pada penelitian analisis naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami, kelompok kami memperoleh kesimpulan mengenai keterkaitan unsur yang membentuk dalam naskah tersebut. Pertama, judul naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami ini mengidentifikasi suasana dan keadaan yang terjadi di dalamnya. Naskah drama karya Seno Gumira Aji Dharma ini menceritakan mengenai penculikan seorang anak putra kandung dari tuku ibu dan bapak yang bernama Satria. Satria sendiri ialah korban penculikan pada aktivis di era 90-an atau era Orde Baru pimpinan Soeharto. Adanya judul tersebut memunculkan tema mayor dan tema minor. Untuk tema mayor sendiri mengenai fenomena sosial yang terjadi pada tahun 90-an. Sedangkan tema minor yang diangkat yaitu tentang sepasang orang tua yang sedang mencari kejelasan mengenai keberadaan anaknya yang menjadi korban penculikan. Tentunya dalam sebuah drama itu pasti ada tokohnya, bukan? Nah, di sini itu terdapat tokoh utama dan tokoh bawahan. Tokoh utama dalam naskah drama Mengapa Kau Culik Anak Kami ini adalah tokoh bapak dan dilengkapi tokoh bawahan seperti Ibu, Simbo, Satria, Saras, dan Ibu Soleha. Ditampilkannya tokoh-tokoh ini memunculkan adanya unsur penokohan dan perwatakan pula pada setiap tokohnya. Tokoh dan penokohan yang beragam ini menyebabkan adanya konflik, baik konflik batin ataupun konflik fisik. Nah, konflik di sini kan berasal dari alur yang dimulai dari orientasi sampai resolusi. Tentunya tidak dapat dipisahkan dengan latar, bukan? Dalam hal ini latar dibagi menjadi 5, yaitu latar tempat, latar waktu, latar alat, latar lingkungan hidup, dan latar sistem sosial. Selanjutnya, teknik dialog yang digunakan adalah teknik of dialogue conversion. Untuk tipe drama pada drama ini sendiri menggunakan tipe problema. Sedangkan unsur-unsur seperti wawancang, keramanggung, babak, dan adegan merupakan unsur penunjang atau pendukung terhadap penciptaan naskah drama ini atau saat dipentaskannya nanti. Yang terakhir adalah sinopsis. Dari mana sih penculikan itu berasal? Apakah penculikan itu telah diselidiki secara sistematis? Apakah penculikan itu telah direncanakan dengan baik dan difikirkan secara matang? Pertanyaan-pertanyaan tersebut merupakan kegelisahan tokoh bapak dan ibu selaku korban sebuah penculikan yang terjadi pada anaknya. Secara psikologis, mereka mengalami depresi karena kehilangan anak bungsu mereka. Bukanlah karena sakit atau kecelakaan, melainkan karena anaknya hilang atas sebuah peperangan kepentingan politik. Seperti orang tua pada umumnya, mereka berusaha menumbuhkan Satria dengan tingkat idealisme yang cukup tinggi dari masa kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Di sana, Satria belajar sebanyak-banyaknya sebagai mahasiswa, termasuk bagian dari dunia pergerakan. Satria sendiri merupakan sosok yang berkarakter, kritis, dan tegar. Satria beberapa kali memimpin demonstrasi di mana dia dikenal dan namanya muncul, sehingga dia dimasukkan dalam daftar nama orang yang perlu diambil. Setahun setelah hilangnya Satria, berbagai upaya telah dilakukan untuk menemukan Satria.
tetapi hasilnya sia-sia. Tidak jelas, bahkan pihak berwenang tampaknya tidak menganggap serius kasus Satria. Saat ini, bapak dan ibu yang ditinggalkan Satria hanya memiliki kenangan manis. Namun demikian, emosi dan kesadarannya bertanya-tanya, apakah anaknya masih hidup atau sudah mati?